pertama hari ini harinya Tuhan dan akan disusul dengan besarkan nama Tuhan. Semua tahu? Kalau itu semua bangkit berdiri untuk kita memuliakan nama Tuhan sama-sama. Mari kita bersukaria, tapi saya lihat teman-teman semua kok menyanyi tidak tepuk tangan. Namanya bersukaria, maka kita harus bersukaria ya. Maka harus bertepuk tangan, senyum, jangan muka cemberut-cemberut. Jadi kita ulang ya. Tepuk tangan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Katakan sekali lagi, hari ini. Hari ini hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari ini semua harinya Tuhan. Ini akan bagi nama Tuhan. Kita angkat lagu kedua di Kidung Jemaat 46 tadi, Kidung Jemaat 46. Tetap berdiri kita semua. Jangan bersungut-sungut ya dalam memuliakan nama Tuhan. Oke, baik, kita akan angkat besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keburukan menimpa umat-Nya, besar-Nya ditemukan, haleluya. Baik, kita akan masuk dalam doa pembuka. Untuk itu pertama-tama kita angkat pujian Ku Nyanyi Haleluya. Teman-teman tahu? Bapakku datang menyembahmu,
baik, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, karena atas berkat tuntunan-Mu, bimbingan-Mu kepada kami, sehingga kami semua masih bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan selamat ya Bapa. Ya Bapa, tiba saatnya kami akan memulai kebaktian ibadah kami. Kiranya Engkau mau memberkati, menyertai ibadat kami. Kiranya ibadat kami dari awal hingga akhir boleh berjalan dengan baik. Inilah doa dan harapan kami Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Karena hanya dalam nama Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Baik, kita akan mengangkat satu lagu semangat lagi, yaitu Dalam Tuhan Kita Bersaudara. Kita masih berdiri. Saya membuka satu ruang kesaksian. Mungkin ada teman-teman yang ingin bersaksi atau mungkin ingin bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Ada yang mungkin bisa bernyanyi, kami persilakan. Mungkin ada yang tahu mau maju, atau yang tahu main gitar juga bisa main gitar. Saya di sana tahu. Mungkin kalau teman-teman masih malu-malu, maka kakak kami semua yang ada di sini yang akan memberikan kesaksian terlebih dahulu dengan sebuah pujian. Dan nanti setelah itu mungkin ada teman-teman yang sudah berani, kami persilakan. Kalau gitu, mungkin ada yang tahu lagu Hidupmu Berharga? Kalau nanti ada yang tahu, ikut sah. Sonde,
ada teman-teman yang mau menyumbangkan lagu atau memberikan kesaksian, maju Sa. Seperti tadi lagu kita hidupmu berharga, kalau rasa hidup kita berharga maka kita harus memberikan sesuatu kepada Tuhan. Cerita saja juga tidak apa-apa. Cerita saya masih ada sampai saat ini itu karena Tuhan. Itu juga luar biasa kan? Iya. Jadi mungkin ada yang mau maju, mau bercerita, atau mau menyanyi. Mungkin ada. Rupanya semua masih malu-malu. Kakak, saya yakin kalau di sini semua pasti punya suara yang bagus-bagus. Pasti punya talenta yang luar biasa yang ada di sini semua ini. Jangan malu-malu kalau begitu. Pertama-tama dari sini terlebih dahulu, siapa tahu nanti jadi penyanyi atau pemain musik luar biasa. Mungkin Ariel Noah pakai kok jadi pemain musik. Mungkin lewat ini juga kaget Ariel Noah lihat video juga Ariel Noah suka juga langsung pakai. Siapa tahu Ada yang mau maju? Baik, kalau tidak ada, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian, firman-Mu kita bagi kakiku. Namun sebelum itu nanti waktu untuk berdoa saya persilakan kepada petugas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami anak-anak-Mu bisa dapat berkumpul di tempat ini, sehingga kami sudah memuliakan nama-Mu, dan sekarang tibanya saat untuk kami anak-anak-Mu mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami semua yang di sini, agar apa yang kami dapat dari firman Tuhan bisa kami jalankan dan kami bisa taruh dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Hanya doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Baik, mungkin di sini ada yang membawa kitab, bisa kita buka sama-sama dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-27. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Semuanya sudah dapat? Sudah. Oke, nanti kita baca sama-sama ya. Oke. Kejadian 1 ayat 20 Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 dengan perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan laut dan burung di udara, dan atas ternak seluruh bumi, dan atas segala binatang
melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, Nah, di dalam firman Tuhan ini saya mengambil tema dengan menjadi manusia baru seperti gambar dan rupa Allah. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, menurut teman-teman semua, di antara 4 gambar ini mana yang merupakan gambar dan serupa dengan Allah? Menurut teman-teman? Semua. Oke, baik sekali. Tepuk tangan buat jawabannya. Karena jawabannya sangat luar biasa. Betul sekali. Semua gambar ini merupakan gambar dan serupa dengan Allah. Teman-teman mau tahu kenapa semua gambar ini merupakan gambar dan serupa dengan Allah? Manusia adalah milik Allah. Ya, betul sekali. Karena kita manusia adalah milik Allah. Dan gambar dan serupa dengan Allah tidak di sini itu bukan hanya fisik, tetapi gambar dan serupa dengan Allah yang dimaksudkan itu adalah sifat, karakter, perbuatan kita sehari-hari di dalam lingkungan kita. Nah, sekali lagi saya menegaskan kepada kita semua di sini bahwa sifat gambar dan serupa dengan Allah itu tidak hanya kepada fisik, tetapi kepada sifat, lebih menunjukkan kepada semua, bukan hanya fisik. Nah, gambar dan serupa dengan Allah yang dimaksudkan di sini itu bagaimana dengan kita bisa menunjukkan bahwa diri kita hanya gambar dan serupa dengan Allah. Kita hanya berbicara dalam diri kita bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah. Nah, kira-kira apa yang menunjukkan bahwa kita itu segambar dan serupa dengan Allah? Nah, yang menunjukkan itu adalah sifat, karakter, dan perbuatan kita sehari-hari. Nah, di sini mungkin ada teman-teman yang mungkin masih suka marah-marah, mungkin masih suka dendam kepada teman. Itu bukan serupa dan segambar dengan Allah. Berbuat dosa itu bukan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi yang dimaksud dengan berbuat serupa dengan segambar dengan Allah itu adalah seperti Allah kita. Nah, Allah kita itu adalah Allah yang pemaaf, Allah yang pengasih, Allah yang sabar. Nah, apakah di sini teman-teman mampu sabar? Di saat teman-teman mungkin ada bikin emosi, ada yang sabar atau langsung marah-marah? Nah, itu yang tidak segambar dan serupa dengan Allah. Karena Allah kita itu adalah apa? Sabar, pemaaf, penyayang, pengasih. Jadi, kita jangan hanya omong dalam diri kita bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah. Saya hari ini ingin mengajak teman-teman semua untuk menunjukkan ke semua orang-orang bahwa kita itu segambar dan serupa dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita lahir baru. Nah, lahir baru di sini bukan berarti kita minta kepada ibu kita untuk masuk ke dalam kandungannya dan melahirkan kita kembali. Tidak. Maksud dari lahir baru itu artinya meninggalkan semua sifat-sifat buruk kita dan memperbaiki sifat-sifat yang buruk menjadi sifat-sifat yang jauh lebih baik. Apakah di sini bisa? Mulai hari ini, mulai detik ini, ada teman mungkin yang bikin salah, bisa? Tidak marah-marah, mungkin langsung kasih maaf, bisa? Bisa. Oke, janji ya, bisa ya? Bisa. Oke, nanti kakak cek-cek ya. Janji, pokoknya ibu email terdengar saya janji ini tidak marah-marah, apalagi tadi saya sebut tidak marah-marah, pemaaf, sabar menghadapi teman yang buat salah, apalagi tadi baik hati. Nah, sifat-sifat yang tadi sudah saya sebutkan itu tadi kan saya sudah bilang sifat-sifat Tuhan itu pemaaf. Nah, sekarang bukan cuma hanya pemaaf, tapi kita di mata Tuhan kita sangat berharga. Nah, tadi ada kata-kata mungkin yang sudah dibagikan oleh kakak.
Coba diangkat. Ada yang dapat kata apa itu? Istimewa. Aku di sini aku berharga, aku istimewa, aku dicintai. Nah, dari kata aku berharga, mungkin ada yang teman-teman yang tahu kenapa aku berharga? Dari aku berharga, di depan sini aku berharga. Yang aku berharga, mungkin ada yang tahu kenapa aku berharga disebut aku berharga. Oke. Berharga karena diciptakan Tuhan. Oke, berharga karena diciptakan Tuhan. Ada lagi jawaban? Nah, kenapa kita disebut berharga? Karena kita ciptaan manusia yang paling berharga di mata Tuhan. Kita tuh beda dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan. Kita sama dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan atau beda? Nah, beda. Itu yang disebut dengan aku berharga. Aku berharga di mata Tuhan. Aku berharga di mata Tuhan, maka di sini bukan cuman hanya berharga begitu saja, tapi sangat dicintai oleh Tuhan. Yang pertama, kita seberharga di mata Tuhan. Yang kedua, kita dicintai oleh Tuhan. Nah, dicintai oleh Tuhan. Kenapa kita dicintai oleh Tuhan? Ya, karena kita milik Allah. Karena kita milik Allah sehingga kita dicintai oleh Allah. Nah, selain kita berharga, kita juga dicintai. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang mungkin pernah berpikir bahwa saya tidak dicintai oleh siapapun. Ada yang pernah berpikir bahwa saya tidak dicintai oleh siapapun di dunia ini. Sebenarnya itu pemikiran yang salah. Pemikiran yang sangat salah. Karena apa? Di saat dunia menjauhkan kita, di saat semua orang yang terdekat kita menjauhkan kita, disitulah Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan sangat mencintai kita. Jadi sebenarnya di dunia ini tidak ada yang mencintai kita. Siapa bilang Tuhan tidak mencintai kita? Tuhan itu sangat mencintai kita. Tidak ada di dunia ini. Mungkin di dunia ini ada yang bilang kalau sesama manusia mungkin ya, kalau untuk itu pasti bilang tidak ada yang mencintai kamu. Tidak, Tuhan itu sangat mencintai setiap umatnya. Yang berikut, kita sangat istimewa. Kita sangat istimewa di mata Tuhan. Kenapa kita sangat istimewa di mata Tuhan? Yang pertama, kita berharga. Yang kedua, kita dicintai. Yang ketiga, kita istimewa. Kita adalah bagian dari Allah. Ya, karena kita adalah bagian dari Allah. Karena kita adalah ciptaan Allah yang paling mulia, yang memiliki akal budi, memiliki talenta, bakat-bakat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan istimewa. Kita sangat istimewa karena kita itu berbeda dengan yang lain juga. Jadi yang pertama, kita berharga, aku berharga. Yang kedua, aku dicintai. Yang ketiga adalah aku istimewa. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang punya bakat bernyanyi, bermain alat musik, ataupun menggambar. Ada? Pasti ada, tapi malu-malu untuk menunjukkan. Iya. Sebenarnya talenta yang adik-adik punya tidak boleh disembunyikan. Karena apa? Seperti dalam perumpamaan dalam kitab Matius 26 ayat 14 sampai 30 itu ada perumpamaan tentang talenta, di mana ada tiga orang yang satunya memiliki 5 talenta, yang satu 2 talenta, dan yang satu memiliki 1 talenta. Nah, yang memiliki 5 talenta tersebut dengan yang memiliki 2 talenta tersebut, mereka mengembangkan talenta mereka. Tetapi yang memiliki 1 talenta tersebut, dia tidak mengembangkan talenta yang dia miliki. Nah, akhirnya apa? Dia dihukum oleh tuannya karena dia tidak mengembangkan talentanya. Nah, tujuan dari mereka mengembangkan talenta mereka bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, di sini teman-teman yang mungkin punya talenta, yang mungkin bakat menyanyi, bermain alat musik, menggambar, bisa menunjukkan bakat-bakat kalian di gereja, mungkin bernyanyi di gereja, bermain alat musik di gereja, atau yang bisa menggambar melukis gambar Tuhan Yesus dan memajangkannya di gereja. Itu sudah mulai mengembangkan bakat kalian. Nah, teman-teman, bakat yang kita miliki itu harus mulai mengembangkan. Karena dengan kita kembangkan bakat yang kita miliki yang diberikan oleh Tuhan, disitulah kita akan bisa menggunakan bakat kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saya ingin memberikan contoh seperti Gracia yang dimana dia memiliki bakat bernyanyi, bakat bermain alat musik. Akhirnya dia sering diundang ke
stasiun TV yang besar, dan dia bermain alat musik serta menyanyi di acara-acara besar. Nah, itu berawal dari dia pasti bermain alat musik di rumah, bernyanyi di rumah. Jadi kalau memiliki bakat jangan hanya di dalam rumah, tapi harus bawa keluar ke gereja mungkin, atau ikut lomba-lomba di luar mungkin. Nah, dengan hal-hal kecil begitu akhirnya kalian bisa mengembangkan bakat teman-teman. Nah, bakat-bakat teman-teman kalau kalian kembangkan dan dengan mengembangkan bakat yang teman-teman punya sampai luar-luar mungkin diundang oleh stasiun TV mungkin. Jadi sampai bermain alat musik dan menyanyi. Jadi mungkin suatu saat nanti ya, kita tidak sebagai manusia tidak tahu ke masa depan kita bagaimana, tapi jangan sampai mungkin di sini ada bakat yang punya bakat tapi masih sembunyi-sembunyikan, nanti akan dikembangkan. Dan jangan sampai beberapa tahun kemudian di saat saya duduk nonton TV, saya melihat salah satu teman-teman di sini yang diundang ke sana dan bermain alat musik mungkin atau menyanyi. Pasti saya kaget, kan kita tidak tahu masa depan seseorang kan. Jadi teman-teman harus kembangkan bakat yang dimiliki. Mungkin hari ini memang teman-teman tidak mau kasih tahu ke kakak-kakak di sini kalau ada yang mungkin bisa main musik atau bernyanyi dan juga menggambar, tapi Tuhan itu tahu siapa yang punya. Jadi kalau di sini tidak mau jujur kepada kakak-kakak tidak apa-apa, tapi berdoa dalam hati, Tuhan, saya mau kembangkan bakat saya untuk memuliakan nama Tuhan. Bisa? Bisa ya, janji ya. Ya, oke. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita semua untuk yang pertama, untuk apa tadi? Untuk sabar, jadi pemaaf, selalu jadi penyayang buat sesama. Oke, harus seperti sifat Allah. Pokoknya mulai hari ini firman Tuhan mengajarkan kita semua untuk berubah dan menjadi manusia yang baru, manusia yang baru, manusia yang baik, yang bisa merubah sifat-sifat buruk menjadi manusia yang lebih baik. Dan yang kedua, kita diajarkan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki setiap orang yang sudah diberikan Tuhan Allah kepada kita. Jangan sembunyikan itu bakat. Harus tetap tunjukkan ke dunia bahwa Tuhan Allah memberikan setiap bakat yang dimiliki oleh setiap orang itu tidak sia-sia. Karena kalau bakat yang kalian punya dan kalian sembunyikan, maka Tuhan pasti marah. Karena bilang begini, saya sudah memberikan bakat itu kepada teman-teman, kenapa tidak kembangkan? Kenapa tidak mempermuliakan nama saya kepada banyak orang? Supaya orang-orang tahu kalau Tuhan kita itu mulia. Karena dengan Tuhan kita mulia, sehingga sehingga kita bisa menjadi manusia yang baik. Oke. Mungkin firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk itu, untuk menjadi manusia yang baru, dan kita harus bisa mengembangkan semua bakat-bakat yang kita miliki saja. Sekian firman Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini sungguh memberkati sekali ya. Ya, di mana hari ini kita bisa tahu ternyata saya punya bakat. Kalau saya punya bakat, saya harus kembangkan dong. Iya kan? Ya, seperti firman tadi bilang, kalau saya bisa bernyanyi, saya harus menyanyi di gereja. Jangan hanya di dalam kamar. Siapa yang tahu kalau kita tahu menyanyi kalau kita hanya menyanyi dalam kamar saja? Di sini siapa yang biasa menyanyi di dalam kamar atau kamar mandi? Pasti banyak sekali ya. Dalam kamar mandi dengar satu suara bagus sekali. Nah, kalau rasa suara bagus sekali, menyanyi di gereja supaya semua orang bisa dengar itu. Nah, bakat yang tadi kakak bilang kan ada bakat bernyanyi, bermain musik, dan menggambar. Tapi bukan hanya itu, saya jangan hanya dengar itu saja bilang, oh saya tidak punya tiga bakat, jadi berarti saya tidak bisa ke gereja mengembangkan bakat di gereja. Tidak, bakat apapun itu bisa sekali, apapun. Jika teman-teman mungkin kalau rasa diri teman-teman jago bersihkan di gereja. Tuhan menghitung hal-hal dari yang terkecil. Banyak orang yang malu untuk bersihkan gereja, kayak jadi koster begitu. Banyak yang malu untuk hal itu, tapi sebenarnya itu hal yang sangat dimuliakan oleh Allah. Untuk itu, jika teman-teman hari ini bisa coba koreksi diri, hari ini bakat kita di mana? Coba pikir-pikir, saya bisa apa? Apa yang bisa saya lakukan kepada Tuhan? Mari kita lakukan kepada Tuhan. Oke,
Baik, sekarang tiba saatnya kita akan doa syukur firman sekaligus doa syafaat, dan doa ini akan dipimpin oleh Kakak Pelvi. Untuk itu kita angkat satu pujian, yaitu Allah Peduli. pimpin dan mungkin ada beban-beban doa yang akan didoakan. Berdoa buat ini yang SMP SMA dong hari ini ujian, terus yang SD dong yang selesai ujian, untuk kesehatan, pokoknya doa semua. Yang tadi yang suka marah-marah, nakal-nakal, doa.
Baik, kita akan masuk di dalam doa. Baik, mari kita satu hati di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami ada sampai saat ini, itu semua bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi itu semua karena izin dan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan, percayakan bagi kami semua. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Bapa di sorga, ampuni kami dari setiap apa yang kami lakukan selama sepanjang harinya Tuhan. Kami melakukan segala aktivitas kami. Mari Tuhan berkenan untuk mengampuni kami, baik dari perbuatan, tingkah laku kami, tutur kata kami Tuhan, yang menyakiti sesama-sesama kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, maupun menyakiti hati manis-Mu Tuhan. Berkenan untuk mengampuni kami saat ini. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dengan kepala yang tertunduk dan hati kami yang terangkat ke bait-Mu yang kudus. Kami datang, kami menatang akan semua beban pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami menaikkannya Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman kebenaran-Mu yang Tuhan utarakan bagi kami semua, di mana kami sangat berharga, kami dicintai, kami sangat istimewa bagi Tuhan, kami sangat berharga. Oleh karena itu Tuhan, mari kuatkan kami agar apa yang sudah kami dengar saat ini Tuhan jangan berlalu begitu saja di dalam pribadi kami Tuhan, tetapi biarlah kami menjadi anak-anak yang mau melakukan firman kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami Tuhan untuk kami menjadi anak-anak yang sabar, anak-anak yang mengasihi, anak-anak yang mau untuk memaafkan akan teman-teman kami, sesama-sesama kami yang bersalah kepada kami Tuhan. Seperti Engkau mengajarkan kami bahwa Engkau lebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk kami mengasihi akan sesama-sesama kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami datang, kami menatang anak-anak-Mu yang di bangku SMP, SMA Tuhan, yang mengikuti ujian. Allah memberkati mereka Tuhan, berikan hikmat bagi mereka Tuhan Yesus, agar apa yang sudah mereka pelajari, biarlah saat mereka menghadapi ujian, mereka boleh mengerjakan setiap soal-soal yang diberikan. Kemudahan Tuhan berikan bagi mereka hikmat, otoritas Allah turun atas mereka. Biarlah setiap soal-soal yang menurut mereka susah untuk dikerjakan, biarlah Tuhan turut campur tangan agar biarlah mereka boleh mengerjakan setiap soal-soal dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga menatang akan anak-anak-Mu yang telah selesai ujian Tuhan. Itu semua bukan kuat dan hebat mereka Tuhan, tapi itu semua karena campur tangan daripada Tuhan sendiri, sehingga setiap ujian yang telah mereka selesaikan, mereka telah menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, Allah memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, dalam setiap pergumulan kehidupan mereka, masa muda mereka, masa depan mereka, kami taruh ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah, biarlah menjawab akan seturut kehendak-Mu Tuhan Yesus. Secara diam-diam mereka tertunduk, mereka mengutarakan setiap apa yang mereka inginkan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan sedangkanlah telinga keemasan-Mu untuk mendengarkan akan setiap seruan mereka saat ini. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, masa depan mereka, Allah biarlah memberkati agar masa depan yang terbaik Tuhan curahkan bagi mereka, kesehatan, kekuatan, Allah berikan bagi mereka kepintaran, roh-roh kenakalan, Allah cabut dari pribadi mereka. Biarlah Tuhan Allah taruh setiap roh takut akan Tuhan, roh penurut di dalam pribadi mereka Tuhan, agar mereka saat dituntun, diajarkan oleh ibu guru mereka Tuhan, mereka boleh mendengar Tuhan, dan jangan taruh roh pembangkang di dalam pribadi mereka, tapi biarlah Allah taruh roh penurut di dalam pribadi mereka, anak-anak yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga, Allah juga memberkati hamba-Mu sebagai ibu di tempat ini. Allah memberkati, biarlah anak-Mu boleh mendidik, mengajarkan, menjaga anak-anak di tempat ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Setiap pekerjaan, pelayanan anak-Mu kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu. Allah memberkati, biarlah lewat semuanya itu nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami datang, kami bersyukur kepadamu untuk setiap nafas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi kami semua.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang, kami taruh setiap pergumulan kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Glory, haleluya, amin. Baik, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa penutupan ibadah kita. Namun sebelum itu kita angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Saya angkat kita semua bangkit berdiri. Mari semua tenangkan hati kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami selalu puji dan kami sembah adalah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan, hari yang indah ini Tuhan. Kami mahasiswa-mahasiswi IAKN bisa bertemu dengan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa ini adalah suatu rencana daripada-Mu Tuhan. Tuhan berkatilah kami di tempat ini Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari, apa yang kami dapatkan di hari ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami di masa depan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada sore hari ini Tuhan, yang telah berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga berakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami hamba-hamba-Mu Tuhan akan pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, dan anak-anak-Mu di sini yang akan melanjutkan dengan aktivitas mereka Tuhan. Dan sertai mereka selalu dalam aktivitas mereka sehari-hari Tuhan. Biarlah mereka bisa dapat bertumbuh dan menjadi anak-anak yang pandai, yang anak-anak yang selalu dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami serahkan semua pergumulan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa kepada Bapa surga. Haleluya, amin. 1, 2, 3.